Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video pembelajaran tentang materi gerak melingkar dengan saya Fadila Distiani dengan NPM 23130222052. Saya Nurul Hanairunisa dengan NPM 23130222068. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan makan teratur, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Salah satunya dengan bersepeda. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sepedamu bisa berjalan saat di kayu? Gir belakang yang terdapat pada ban belakang dengan gir yang terdapat pada pedal akan dihubungkan dengan sebuah rantai seperti pada gambar. Jika kita memutar gir depan dengan pedal dan arah putaran searah jarum jam, maka gir belakang akan berputar searah jarum jam juga, karena dihubungkan dengan rantai. Akibatnya, ban belakang sepeda akan ikut berputar karena seporos dengan gir belakang, sehingga sepeda dapat bergerak ke depan. Mengapa ukuran gir belakang lebih kecil daripada gir depan? Siap benar, bisa untuk menghasilkan kecepatan sudut yang lebih besar pada gir belakang sepeda, maka jari-jari gir belakang harus lebih kecil dari gir depan. Kita lanjut belajar tentang gerak melingkar. Jangan lupa berdoa ya. Gerak melingkar adalah gerak benda yang membentuk lintasan lingkaran. Contoh gerak melingkar adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Jangan heran, walaupun sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan, dalam gerak melingkar, benda tersebut tetap mengalami percepatan. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ada dua cara percepatan dapat terjadi. Pertama, dengan berubahnya besar atau nilai kecepatan. Yang kedua, berubahnya arah kecepatan benda. Cara kedua inilah yang membuat benda bergerak melingkar dengan kecepatan konstan dapat mengalami percepatan. Coba kalian amati vektor kecepatan benda yang bergerak melingkar. Vektor kecepatan selalu bersinggungan dengan lintasan benda dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan gerak melingkar. Jika kalian amati arah vektor percepatan selalu tegak lurus dengan arah kecepatan benda dan arahnya selalu menuju pusat lingkaran percepatan. Yang selalu menuju pusat lingkaran ini disebut percepatan sentripetal. Dirumuskan dengan A sama dengan V kuadrat per R, dengan A adalah percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, sedangkan R adalah jari-jari lingkar dengan satuan meter. Mungkin kita bertanya, berapa waktu yang dibutuhkan benda untuk satu kali putaran? Saat benda bergerak melingkar dalam ilmu fisika, lama waktu benda untuk satu kali putaran ketika bergerak melingkar disebut periode dan dirumuskan sebagai T sama dengan 2πr per V, dengan T adalah periode dengan satuan sekon atau detik, sedangkan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, sedangkan R adalah jari-jari lintasan gerak melingkar. Jika suatu benda bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran dengan lajuan linear tetap, kecepatan sudut tetap, tetapi arah kecepatan linear berubah, kecepatan sentripetal yang besarnya tetap dan arahnya selalu menuju titik pusat lingkaran, maka benda tersebut dikatakan mengalami gerak melingkar beraturan. Yang dimaksud dengan kecepatan linear adalah kecepatan benda yang arahnya selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Kecepatan sudut atau kecepatan angular adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan periode adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Hubungan tiap-tiap besaran di atas adalah sebagai berikut.
V sama dengan omega dikali R. Sedangkan untuk mencari omega, kita gunakan rumus omega sama dengan 2pi per T. Karena T sama dengan 1 per F, maka omega dapat pula dinyatakan sebagai 2πf. Jika kita memutar tali hingga bola menumpuk jarak melingkar seperti pada percobaan, maka kita akan merasakan gaya yang bekerja pada tali. Ke arah manakah tali menarik tanganmu? Dan ke arah manakah tali menarik bola? Tentu ke arah dalam atau pusat lingkaran. Sehingga gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak, melingkar, dan mengarah pusat lingkaran. Secara matematis, gaya sentripetal dirumuskan sebagai Vs sama dengan M kali V kuadrat per R. Dari rumus kita akan mengetahui bahwa semakin cepat kita mengayunkan bola, maka akan semakin besar gaya yang kita rasakan. Sekarang, mari kita selidiki apakah percepatan benda yang bergerak melingkar beraturan adalah 0 atau tidak. Pada setiap saat besar kecepatan V sama tetapi arahnya berbeda. Oleh karena itu, kecepatan linear selalu berubah, maka harus ada percepatan. Ingat, percepatan terjadi jika besar kecepatan atau arah kecepatan berubah. Sama seperti gaya sentripetal, percepatan sentripetal juga selalu mengarah ke pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap kecepatan linearnya. Secara matematis, percepatan sentripetal dirumuskan sebagai AS sama dengan V kuadrat per R. Hubungan roda-roda sepusat atau seporos. Dengan mengingat letak omega adalah di pusat lingkaran, maka untuk roda-roda sepusat berlaku persamaan omega 1 sama dengan omega 2. Sedangkan kecepatan linear selalu bersinggungan dengan lintasan lingkaran. Maka persamaan pada hubungan roda yang bersinggungan dinyatakan sebagai V1 sama dengan V2.